Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penanganan longsoran pada ruas jalan nasional di Sumatera Selatan tahun 2025 ini terkendala keterbatasan anggaran. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar kegiatan Lawfare 2025 yang merupakan ajang adu gagasan untuk mahasiswa hukum se-Indonesia. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Senin 2 Juni 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Penanganan longsoran pada ruas jalan nasional di Sumatera Selatan pada tahun ini terkendala keterbatasan anggaran. Perbaikan terpaksa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BPPJN Sumatera Selatan mendeteksi sejumlah titik rawan longsor pada ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan antar provinsi pada wilayah Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Ari Fibrianto mengatakan, titik rawan longsor pada daerah itu memiliki jumlah yang tidak sedikit. Namun dengan kemampuan anggaran yang terbatas, penanganan akan dilakukan secara bertahap. Ari mengatakan pihaknya telah memprogramkan penanganan longsoran pada tahun ini dan akan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas. Terus di ruas kita ini juga ada, di Sumsel ini ada juga yang longsoran, Pak. Daerah longsoran dan banyak longsoran kita, Pak. Nah, ini kita cicil. Jadi mulai yang paling banyak longsoran itu di di Lahat, Muara Enim sampai ke Pagar Alam, itu paling banyak longsoran. Terus ditambah lagi di ruas Sekayu, Mangunjaya, itu longsoran, insya Allah nanti akan dialokasikan untuk penanganan longsorannya, Pak. Sementara itu khusus pada ruas Lahat Pagar Alam, perbaikan jalan dilakukan dengan pelebaran menuju standar. Lebar jalan existing yang saat ini hanya sepanjang 5 hingga 5,5 meter akan diperlebar ke ukuran standar 6 meter untuk menekan angka kecelakaan. Rian Apridani melaporkan. Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2024 mencatat sebanyak 198.000 jiwa warganya memasuki lansia. Kota Palembang saat ini dihuni sekitar 1,8 juta jiwa, sebuah angka yang terus bertumbuh. Di antara kepadatan populasi ini tersimpan sebuah fakta menarik. Data Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan lebih dari 198.000 jiwa warga telah memasuki usia lanjut, yakni 60 tahun ke atas. Sebuah jumlah yang signifikan dan mendorong pemerintah Kota Palembang untuk lebih menunjukkan kepeduliannya. Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, pemerintah Kota Palembang mengambil langkah nyata. Berbagai bantuan disalurkan sebagai bentuk perhatian sekaligus penghargaan atas peran penting para lansia dalam keluarga dan masyarakat. Mulai dari paket sembako untuk kebutuhan sehari-hari hingga alat bantu mobilitas seperti kursi roda, tongkat, alat bantu jalan, bahkan alat bantu dengar, semua disiapkan untuk mendukung kualitas hidup mereka. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Abrizal Hasim mengatakan, lansia adalah bagian penting dari masyarakat dan pihaknya memastikan mereka tetap menjadi bagian yang diberdayakan dan dilibatkan di dalam pemerintah. Pemerintah Kota Palembang juga tak henti menyerukan pentingnya kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Tujuannya jelas menciptakan ekosistem kota yang ramah dan nyaman bagi lansia, tempat mereka bisa merasakan dihargai dan tetap aktif. Masyarakat ya, terima kasih, maupun lansia dan sebagainya ikut menikmati sejahtera seluruh bagi masyarakat Kota Palembang. Yang pasti pesannya menjaga kesehatan, selalu berdoa dan berkarya untuk Kota Palembang. Sementara itu, seorang warga lansia, Riantiana, mengatakan dirinya sangat menyambut baik langkah nyata pemerintah Kota Palembang terhadap lansia.
dan berharap perhatian tersebut terus berlanjut. Mungkin dapat sembako segala macam, Bu ya. Semoga Kota Palembang tidak pernah lupa dengan para lansia. Bantuan ini bukan sekedar uluran tangan fisik, tetapi juga pesan bahwa Palembang menyayangi dan menghargai mereka yang telah mendedikasikan hidupnya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, praktisi pendidikan Universitas Sriwijaya menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Memperingati hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni setiap tahunnya, praktisi pendidikan Universitas Sriwijaya menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini Pancasila masih sangat relevan dan harus menjadi landasan utama dalam perumusan aturan-aturan negara serta dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut melalui tindakan nyata. Praktisi pendidikan Universitas Sriwijaya Muhammad Iksan Hajri mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dan terdiri dari 5 sila yang menjadi panduan moral dan etika bersama. Di lingkungan perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya Palembang, nilai-nilai Pancasila ditanamkan melalui kurikulum akademik, salah satunya melalui mata kuliah Pancasila yang wajib diikuti seluruh mahasiswa dari berbagai program studi. Pancasila ini merupakan ideologi negara kita, ya, ideologi negara kita. Dan kalau kita bilang aturan-aturan yang ditetapkan itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sampai sekarang nilai-nilai dari Pancasila tersebut masih relevan untuk kita terapkan di kehidupan bernegara maupun kehidupan kita sehari-hari. Ditambahkan Hajri tidak hanya melalui jalur akademik, penguatan nilai-nilai Pancasila juga dilakukan lewat kegiatan non-akademik. Hal ini terlihat dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya serta agama, yang mencerminkan pengamalan sila ketiga dan sila pertama. Lingkungan kampus menjadi tempat strategis untuk membentuk karakter mahasiswa agar memiliki semangat kebangsaan yang kuat dan bertoleransi tinggi. Hajri menambahkan di era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila semakin besar. Informasi asing yang mudah diakses termasuk oleh anak-anak dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa perlu menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam bersikap dan bertindak demi menjaga kedaulatan serta karakter bangsa Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Garuda Pancasila. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kembali menggelar kegiatan Law Fair 2025 yang merupakan ajang adu gagasan untuk mahasiswa hukum se-Indonesia. Pendaftaran peserta telah dibuka dengan 2 kategori lomba, debat hukum dan legal opinion. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kembali menghadirkan Sriwijaya Law Fair SLF 2025, sebuah ajang nasional yang menjadi wadah strategis bagi mahasiswa hukum se-Indonesia untuk membangun gagasan kritis sekaligus memperkuat semangat konstitusi. Ketua Pelaksana Sriwijaya Law Fair 2025, Ki Agus M. Rizky mengatakan kegiatan ini diselenggarakan oleh Law Intellectual Society Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebuah organisasi keilmian yang telah berdiri sejak tahun 2017. Tahun ini, SLM mengusung tema mewujudkan struktur pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan berlandaskan konstitusi. Menurutnya, tema ini diangkat sebagai respon atas beragam dinamika ketatanegaraan yang tengah menjadi sorotan publik. Sriwijaya Law Fair merupakan event tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Law Intellectual Society Laukus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya juga mengajak mahasiswa hukum dari seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Sriwijaya Law Fair 2025, mulai dari debat hukum nasional, legal opinion tingkat nasional, hingga seminar hukum nasional. Sementara itu, Direktur Lokus Fatah Hidayatullah menegaskan Sriwijaya Law Fair ini lebih dari sekedar ajang kompetisi biasa.
SLF 2025 merupakan ruang perjuangan akademis yang mempertemukan ide-ide segar, argumentasi tajam, dan keberanian dalam menyuarakan keadilan. Bentuk komitmen nyata daripada Lokus Eva Unsri untuk mendorong mahasiswa hukum supaya tidak hanya cakap secara akademik, melainkan juga kritis, peka terhadap isu-isu kenegaraan, dan berani menyampaikan gagasan. Kegiatan ini juga bukan sekadar ajang kompetisi saja, melainkan juga ruang belajar bersama, baik dalam debat, kepenulisan legal opinion, maupun nanti akan ada forum seminar hukum. Rangkaian kegiatan dalam Piala Bergilir Sriwijaya Law Fair 2025 terdiri dari seminar hukum nasional serta 2 cabang perlombaan utama, yakni lomba debat hukum dan lomba legal opinion, yang seluruhnya diselenggarakan secara hybrid. Untuk lomba debat hukum, mekanisme pelaksanaan terdiri atas 3 tahapan. Tahap pertama yang dimulai tanggal 2 hingga 31 Juli 2025 berupa pengumpulan video. Kemudian tahap kedua yang dimulai pada tanggal 28 Agustus adalah babak semifinal yang dilaksanakan secara luring. Dan terakhir tahap ketiga yang dimulai tanggal 29 Agustus 2025 merupakan babak final yang juga dilaksanakan secara luring dan menjadi penentu pemenang utama. Sementara untuk lomba legal opinion, peserta diwajibkan mengirimkan berkas legal opinion sesuai dengan kasus posisi kaspos yang telah disediakan oleh panitia. Seluruh naskah akan diseleksi terlebih dahulu. Pendaftaran untuk lomba debat dan lomba legal opinion SLF 2025 dibuka dalam 3 gelombang, yakni gelombang pertama 1 hingga 10 Juni 2025, gelombang kedua 11 hingga 20 Juni, dan gelombang ketiga 21 hingga 30 Juni 2025. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia, Garuda Pancasila. Pendengar, contoh Gubernur Jawa Barat Pemprov Sumsel diminta aktif atasi masalah kenakalan anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah Kota Palembang diharapkan bisa mengambil contoh langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan memasukkan anak nakal ke dalam barak militer untuk diberikan pendidikan yang jauh lebih baik. Hal tersebut diungkapkan praktisi pendidikan Sumatera Selatan Suherman. Dirinya berharap agar Pemprov Sumsel maupun Pemkot Palembang dapat mengambil contoh, dikarenakan sejauh ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemkot Palembang belum memiliki program yang jauh lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada anak yang nakal tersebut. Hal ini juga bermuara pada salah satu pelajar Sumatera Selatan yang berupaya untuk masuk ke barak militer di bawah naungan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kalau mereka mau ke nak berdoyun-doyun masuk ke barak di Jawa Barat, kok kira sah-sah baik. Kan si Gubernur Jawa Barat sudah menyatakan boleh. Ada surat pernyataan pada orang tua, itu kan tidak melanggar asasi. Nah, pertanyaan Sumsel apa? Gerakan Sumsel apa? Kota Palembang apa? Sumatera Selatan apa? Nah, harusnya kan pemerintah daerah harus bergerak. Jangan WNC kita lihat punya orang dulu baru kita nak mengadopsi. Tidak bisa lah. Kita harus melakukan terobosan. Gubernur Herman Eru harus melakukan terobosan. Ratu Dewa harus melakukan terobosan. Apa terobosan mereka? Deddy juga berharap dengan dimasukkannya anak nakal ke barak militer dapat menciptakan kecintaan anak terhadap nusa dan bangsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Sriwijaya FC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Sriwijaya FC U20 terus mengasah kemampuan tim dengan menghadapi tantangan yang lebih berat jelang kompetisi resmi Elite Pro Academy EPA musim ini. Sriwijaya FC U20 terus mengasah kemampuan timnya dengan menghadapi tantangan yang lebih berat jelang kompetisi resmi Elite Pro Academy musim ini. Aspek mental tanding juga mulai ditekankan manajemen tim muda Laskar Wongkito. Setelah menjalani 2 laga uji coba melawan tim lokal, manajemen menilai skuad muda ini masih membutuhkan lebih banyak pengalaman menghadapi lawan dengan level permainan yang lebih tinggi. Untuk itu, SFC U20 dijadwalkan menghadapi 2 tim dari luar Sumatera di awal Juni ini, yakni tim EPA Persib Bandung dan juga 1 tim dari Garut, Jawa Barat. Asisten Direktur Kompetisi PT Sriwijaya Optimis Mandiri M. David menjelaskan, laga uji coba ini bukan hanya untuk mengevaluasi kemampuan individu, tetapi juga untuk mengukur mental bertanding pemain saat menghadapi tekanan dan juga atmosfer berbeda. Untuk kita persiapan lawan
Persib Bandung, Eva, U20 di Jawa Barat, dan juga ada salah satu tim mungkin di Jawa Barat juga ya, mungkin dari Garut. Kita akan laga uji coba. Nah, untuk persiapan sekarang kita akan tetap masih bertahap pertahapan seleksi untuk pemain ya. Kita lihat dari sekarang ini kayaknya sudah kita lihat ya permainan dari anak-anak Eva ini sudah mulai padu ya. David juga menyebutkan meski masih dalam tahap pembentukan, kerjasama antar lini mulai terbentuk dan adaptasi pemain terhadap strategi pelatih semakin membaik. Seiring berjalannya latihan intensif dan juga laga uji coba yang rutin digelar. Dari Jakabaring Sport City, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pancasila,